Uni kan ada beberapa nggak menjelaskan sesuai dengan Quran, itu nggak boleh bohongi Quran. Qurannya. Kamu kok kurang ajar menurut saya berbohong? Coba tunjukkan apa yang saya bohongi di sini. Ya dari tafsirnya dari mana? Uni kan bukan berarti mendalami itu ketika mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada. Apa yang saya bohongi? Coba kau tunjukkan buktinya. Kau yang menuduh kau harus bisa. Ya menurut saya pun Uni menjelaskan tidak sesuai dengan maksudnya ulama. Buktinya apa? Buktinya apa kalau saya berbohong? Coba tunjukin data. Ya buktinya barusan jelasan terakhir ya, itu saya akui, bukan nama itu tidak ada Tuhan selain Allah, hanya karena sama-sama. Jangan karena kau yang nggak. Sebenarnya di Quran kalau ada asbabun nuzul. Kok lari ke biar jelas. Biar saya paham. Saya kan yang saya tanya pemahaman Anda terkait bahasa Indonesia pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Kok malah lari ke asbabun nuzul? Ya artinya Uni menjelaskan harus tahu itu ilmu dari ini rukun Islam itu. Asbabun nuzul itu untuk menjelaskan tafsiran itu, tafsir tentang saya tidak menjelaskan tafsir, saya mempertanyakan maksud saya betul terkait diksi. Untuk dia ada Tuhan selain Allah. Itu kan kata compare ya, membandingkan. Harusnya siapa bilang kata compare itu pernyataan? Apaan sih kata compare? Ya, pernyataan sama dengan compare. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang cantik selain Uni Rifa. Berarti Uni Rifa cantik. Satu-satunya yang cantik. Kalau disederhanakan harusnya tiada Allah yang. Compare itu tau gak sih? Compare itu artinya komparasi, membandingkan. Itu bukan membandingkan, itu pernyataan. Apa sih bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peluang Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Bagaimana berjalannya diskusi ini? Apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas? Di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Saudara Islam, doa ya Tuhan ya Allah. Allah ya, artinya ada Tuhan. Apa sih? Allah sama itu apa sama apa beda gitu? Tuhannya yang mana, Allah yang mana? Tuhan itu gelar Pak, Allah itu nama. Pak, sama kayak seperti ini. Ya Bapak Jokowi, Bapak itu gelar, Jokowi nama. Ya Tuhan Allah, Tuhan gelar, Allah nama. Tuhan gelar, tiada Tuhan selain Allah. Iyalah. Berarti dua-duanya harusnya nama dong, tiada Tuhan. Tiada yang cantik di dunia ini kecuali saya. Artinya yang cantik cuma saya. Maka tiada Tuhan selain Allah. Artinya yang Tuhan hanya Allah. Itu ya. Ada lagi pertanyaannya Pak? Itu. Iya.
Begitu. Ya, kedua umat Islam muncul di abad yang ke-7 atau 6 lah. Sedangkan Apa sih? penciptaan dari awal sebelum Masehi Pak, bagaimana? bentar, nggak dengar. Gimana? Ini kan umat Islam itu kan baru muncul di abad ke-6 atau abad yang ke-7 lah. Terus kalau mempercayai dari penciptaan awal sejak itu Allah, bagaimana Allah baru menurunkan setelah ratusan tahun baru bisa menurunkan Quran gitu, atau menurunkan Quran atau hadis gitu. Masalahnya kenapa kalau Allah menurunkan Al-Quran di abad ke-7? Karena sebelumnya Allah sudah turunkan Taurat, Zabur, dan Injil. Lalu masalahnya apa? Kalau Taurat dan Injil itu apakah ada di umat Islam tuh? Bukan, kalau di fisiknya nggak ada, apakah ada tertulis di Quran gitu atau salah satu? Taurat, Zabur, dan Injil itu bukan kitabnya umat Nabi Muhammad, tapi kitabnya umat Nabi Musa, kitabnya umat Nabi Daud, kitabnya umat Nabi Isa. Yang maksud saya itu kalau kita tahu bahwa Allah itu kan berkuasa atau maha tahu, kalau memang Tapi nih Allah Pak, maha tahu, pertanyaannya harusnya sudah clear satu-satu ya? Atau mau gimana nih? Coba yang ini dong, Biar maksudnya tuh mengkerucut biar kita tuh enak gitu loh. 2025 ganti Tuhan naik dong, Dek. Tadi kamu belum selesai 2 pertanyaan, Dek. Naik lagi, Dek ya. Undang ya, Dek ya. Lanjut. Saya nggak ngerti, Pak. Sudah selesai pertanyaan tadi. Gimana, Pak? ya maksudkan Quran, kita tahu bahwa Quran itu kan kalimatul dari Allah, firman Allah atau wahyu Allah. Tapi kalau mau dipalsukan yang dari Taurat sama Zabur, Injil itu kalau dipalsukan, bagaimana validasi di Quran itu ada ayatnya kan, harusnya ada kritik teksnya di situ biar bisa menendang kitab-kitab lain. Gini ya Pak, kami diberitahukan kalau Taurat, Zabur, dan Injil itu dari Allah. Kami tidak diberitahukan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu dipalsukan. Ingat ya, kami diberitahukan bahwa Taurat, Zabur, dan Injil itu dari Allah, itu diberitahukan. Tapi kami juga diberitahukan bahwa kitab yang dipegang oleh orang-orang yang disebut sebagai ahli kitab atau orang Nasrani dan Yahudi itu adalah kitab yang sudah bercampur. Bercampur dengan apa? Banyak, dengan catatan manusia, dengan karangan manusia, dengan dongeng. Itu Pak. Jadi gini Pak, Bapak paham ini? Kami diberitahukan bahwa ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil, dan kitab itu datang dari Allah, diberikan kepada Nabi Musa, Nabi Daud, dan juga Nabi Isa. Kami diberitahukan. Dalilnya mana? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Allah mengatakan bahwa yang menurunkan Taurat dan Injil itu adalah Allah. Saya tidak diberitahukan bahwa Taurat itu dipalsukan, tapi saya diberitahukan bahwa ada kitab yang diklaim datang dari Tuhan tapi bukan dari Tuhan. Ngerti nggak? Nih contohnya gini nih Pak. Saya punya buku, saya bikin buku. Nama bukunya judulnya adalah Bagaimana Cara Cantik. Buku saya ini saya berikan kepada SD Merpati. Apakah kitab buku saya ini punyanya anak-anak SD Merpati? Betul. Maka ada SD Naga yang membuat buku mengatakan bahwa itu buku saya, tulisan saya. Maka si SD Naga menipu orang dengan mengatasnamakan saya. Itu yang terjadi Pak. Paham ya konteksnya? Paham ya? Kalau nggak paham tanyakan lagi maksud Pak. saya itu coba di ini ya, maksud saya coba di pakai hati yang gimana kita ya. Kalau saya sendiri memang Pak, signalnya minta ini dulu Pak, berdoa dulu Pak, biar signalnya nggak ada, saya nggak bisa dengar. Saya sapa dulu si 2025 nih. Iya betul. 2025. Iya. Kadang signalnya kadang naik ini. Ya, benerin dulu. Ya, dua pertanyaan buat kamu. Pertanyaan kedua begini Kak. Ya. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah, Nah, agamanya itu apa Kak?
Ya, Nabi Muhammad itu Hanif, lurus. Artinya adalah beliau mengikuti milah Ibrahim. Bukan cuma Nabi Muhammad, orang-orang Arab itu sebenarnya mereka itu mengenal Allah sebagai Tuhan melalui jalur pengajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, dan bahkan mereka mengikuti tradisi sunat yang diajarkan kepada Nabi Ibrahim yang dipercaya juga sama orang Yahudi. Itu dalilnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 06 dikatakan bahwa seluruh orang Arab itu tidak meniadakan persunatan. Nah, dan mereka semua mengikuti milat Ibrahim. Tetapi di antara mereka ada yang menyelewengkan, artinya mensekutukan Tuhan dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka agama mereka apa? Kalau Nabi Ibrahim itu Islam, maka sejatinya pengikut Ibrahim adalah Islam. Kalau Nabi Isa itu Islam, maka Hawariyun adalah Islam. Jadi Nabi Muhammad itu pengikut siapa? Pengikut milah Abraham. Tapi mereka disebut sebagai orang yang hanif karena pada waktu itu syariat Islam belum hadir, syariat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya ada zaman kekosongan wahyu, namanya ahlul fatrah. Kalau mereka adalah ahlul fatrah, maka mereka disebut ahli suci, artinya orang-orang yang masih suci. Tidak bisa dikatakan berdosa karena melanggar perintah, karena perintah belum datang. Tidak bisa mendapatkan pahala karena mereka belum ada perintah. Jadi mereka adalah orang-orang hanif yang lurus dan juga orang-orang yang fitrah atau orang-orang yang masih dalam keadaan suci. Tapi kalau mereka berbuat jahat, menzalimi orang lain, maka itu kepada Allah lah yang dikembalikan perbuatan mereka. Kurang lebih seperti itu, adekku. Oh iya, Kak. Udah gitu aja sih, Kak. Pertanyaan terakhir, adekku yang ganteng. Oh, Yang dulu oke. nyembah Nabi Muhammad padahal nggak pernah. Pengen banget kami nyembah manusia ya. Definisi Tuhan menurut Islam itu seperti apa, Kak? Oke, Tuhan itu bukan bahasa Al-Quran, Tuhan itu bukan bahasa Bible. Tuhan itu Iya. dari kata Tuhan yang diperkorek menjadi kata Tuhan karena ditambahkan kata haknya dari bahasa Arab Melayu. Tuhan, ada yang mengatakan dari kata tuhyang dan segala macam. Definisi Tuhan menggunakan pendekatan linguistik. Kalau diterjemahkan dari bahasa Arab, yaitu kata ilah, artinya adalah sembahan. Maka kita bisa terima bahwa sembahan itu banyak. Sembahan kamu, sembahan aku, dikatakan sebagai sembahan, ya, ilah. Tapi kalau dalam terminologi bahwa Tuhan artinya adalah pencipta yang tidak diciptakan, maka dia hanya satu, yaitu Allah. Begitu, adikku. Oke, Kak. Oke, Kak, gitu aja, Kak ya. Iya. Mau standby di sini duduk belajar. Nanti kalau terpikirkan pertanyaan tentang Islam, silakan standby di sini, nggak apa-apa. Standby, tutup mic, duduk, mantap, diam-diam, sambil ngupil juga boleh, sambil nyemil juga boleh. Ditutup Nanti mic. aja, Kak. Nanti saya mampir lagi lah. Boleh, ya. Oke, makasih, Itu. Kak. Iya, adekku, diganti dong nama akunnya tuh nggak bagus banget, seolah-olah kami dituduh nyembah Nabi Muhammad. Tuh kan kami nggak pernah nyembah Nabi Muhammad, ya. Oke, Dafar, sudah bagus belum itunya? Sudah bagus belum device-nya? Ya, Dewa. kadang bagus, kadang enggak. Ya sudah. Ya, silakan Dafar, pertinyiin selanjutnya 2 pertanyaan lagi. Ya, unik kan gini, saya itu yang untuk dia ada Tuhan selain Allah. Itu kan kata compare ya, membandingkan. Harusnya Siapa bilang sama-sama. kata compare itu pernyataan? Apaan sih kata Ya, compare? pernyataan pernyataan sama dengan compare. Tidak ada Di-compare. Tuhan selain Allah. Tidak ada yang cantik selain Unirifa. Berarti Unirifa Betul. cantik. Dia satu-satunya yang Kalau cantik. kalau disederhanakan harusnya tiada Allah Nah, itu yang compare itu tau gak sih? Compare itu artinya komparasi, membandingkan. Itu bukan membandingkan, itu pernyataan. Apa sih, Bang? Bang? kenapa harusnya Allah sama Allah lah, Allah sama Allah lain gitu. Apa sih, Bang? Bang, Abang kalau salah paham jangan bawa kesalahpahaman Abang untuk Abang tanyakan ke saya. Allah itu nggak ada. Allah itu Betul. adalah kesalahan Maksudnya sebut gini dari loh. orang Kristen yang mengutip kata Allah, Latinnya kata Allah disebut dengan Allah. Padahal nggak ada kata Allah itu dalam linguistik manapun. Yang ada Allaha dan Elohah, yaitu singular dari kata Elohim. Abang jangan sembarangan dong. Abang kalau seandainya membuat statement yang jelas dong. Sejak kapan ada kata Allah? Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah loh. Ini bahasa Indonesia yang biasa doakan sama orang Bang, saudara Muslim kan biasa. Al-Quran kami itu ya, bukan ada pakai bahasa Indonesia, Bang. Jangan paksakan Al-Quran kami, iman kami menggunakan bahasa Indonesia. Kami menggunakan bahasa Arab. Dan kami harus menjelaskan Doanya kan biasa gitu. Doanya Apa? biasa gimana? Tiada Tuhan selain Allah. Apa sih? Ini orang kok nanya-nanya masalah doa. Doa itu urusan nggak ada urusannya dengan
diskusi kita. Iya, Uni Yang dengar dulu, maksudnya di message saya Bang, dengar. paham nggak? Bentar dulu, Bang. Abang kalau salah paham sendiri, jangan ajak-ajak saya. Bang, Abang bertanya tentang esensi. Esensi itu harus menggunakan bahasa aslinya dalam menjelaskan. Tidak boleh ketika esensinya. Apa arti despacito? Penjelasannya harus menggunakan bahasa Spanyola. Iya dong. Apa artinya no problemo? Oh, artinya no what. Bang, nggak bisa kayak gitu. Kalau seandainya abang mengetahui satu diksi dalam satu bahasa, ikuti kaidah bahasa tersebut. Jangan bikin saya keluar tanduk, Bang. Abang udah tua, bukan anak kecil lagi. Masa abang bilang pernyataan adalah komparasi? Kan saya nggak terima hal itu. Dapat dari mana pemahaman itu? Itu menegaskan untuk komparasi. Menegaskan bukan komparasi itu artinya membandingkan. Menegaskan bukan Betul. komparasi. Menegaskan menyatakan dengan tegas. Iya, sama dengan menegaskan untuk tidak boleh tiada Tuhan. Kenapa? Kalau nama harus sama, harusnya tidak ada nama Bang, Tuhan Allah itu selain bukan Allah. nama. Tuhan itu bukan nama, Tuhan itu gelar. Nama itu, Allah itu nama. Ngerti nggak sih? Nih, abang, astagfirullahaladzim. Lain bang ini Tidak ada presiden selain Jokowi. Presiden itu gelar, Jokowi itu nama. Maka Ini di sini saya menjelaskan menyatakan negara. presiden. Aduh, mak jam gini lah kalau kita lagi ngejelasin di foto. Ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Oh, Ini nggak sekolah. nyambung. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan itu gelar, Allah itu nama. Kan Anda salah paham mengatakan bahwa Allah itu gelar. Tuhan itu bukan nama. Tuhan itu adalah generic name atau gelar. Tiada yang manis selain Rifa. Manis itu gelar saya, Rifa itu nama saya. Artinya kalau Diasmun mengatakan tiada yang manis kecuali Rifa, artinya dia mengatakan tidak ada yang manis kecuali saya aja yang manis. Oke. Dari pengertian penyambungan. Bahasa Indonesia menjelaskan bahasa Indonesia seperti itu aja aku butuh waktu. Kalau Tuhan itu asal serna ini gelar. Abang daftar Dibandingkan penting dengan belajar nama. dulu deh bang. Pelajari bahasa Indonesia dulu. Tidak, Bang. Uni dengar dulu. biar Harusnya kita nama gagal dibandingkan paham. dengan nama. Kalau gelar harus dinamakan, Bang? tidak dibandingkan dengan Nama gelar. yang mana? Nama yang mana? Abang nih apa sih? Coba abang jelaskan ke saya maksud Ini abang itu mengerti apa? bahasanya enggak? Tiada Tuhan selain Allah. Artinya itu membandingkan. Tidak ada Tuhan yang lebih kuasa dari Allah, betul. Tapi ini membandingkan. Harusnya Kok ditambahi perkataannya? sama-sama penguasanya. Tiada Tuhan selain Allah. Kok ditambahi tiada Tuhan yang punya kekuasaan selain Allahnya Itu apa? artinya penguasa, Jangan tujuannya ditambahi. penguasa. Saya mau tanya Sama dulu, gelar. apa yang Anda pahami? Dengar. Apa yang Anda pahami tentang diksi tiada Tuhan selain Allah? Apa maksudnya itu? Itu sama-sama penguasanya di situ. Gelar. Apa tujuannya. maksud dari kata-kata tiada Tuhan selain Allah? Artinya apa? Atau saya ganti, tidak Esensinya ada sama-sama. Tuhan kecuali Esensi. Rifa. Apa maksudnya? Ya, esensinya sama-sama punya kuasa di Saya situ, tanya sama-sama maksudnya kuat. kok esensi ini apa sih nih orang? Saya tanya maksud dari diksi Ya, tidak ada yang ganteng kecuali Dias. Maksudnya apa itu? Masa gitu bahasanya? Itu Tidak ada bahasa saya Tuhan sederhana. selain Allah. Maksudnya apa? Duh ya ampun, ini kadang-kadang ini gini-gini lah ya. Kita nanya apa, dia jawab apa. Saya tanya, yang Anda pahami dari kata-kata tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Jelasin. Coba Tidak ada yang dikurkur, coba ganteng kecuali Dias. Maksudnya apa? Coba jelasin. Ya, Uni coba tunjukkan asbabun nusulnya di Quran kalau ada. Asbabun nuzul. Kok lari ke Ya, biar asbabun jelas. nuzul? Biar saya Kenapa lari paham. ke Saya kan asbabun nuzul? Yang saya tanya pemahaman Anda terkait bahasa Indonesia pernyataan tidak ada Tuhan selain Allah. Kok malah lari Betul. ke asbabun nuzul? Ya, artinya Uni menjelaskan Apa? harus tahu itu ilmu dari Ya, asbabun ini nuzul itu rukun Islam apa? itu. Asbabun nuzul itu Ya, apa? untuk menjelaskan tafsiran itu, Saya tafsir nggak tentang tafsir. Saya tidak menjelaskan tafsir. Saya Ya, mempertanyakan berarti maksud apa saya yang betul. kamu pahami terkait diksi pernyataan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, menurut Uni pengertiannya apa? Seperti itu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya memang tidak ada Tuhan selain Allah karena yang Tuhan itu hanya Allah. Pengertiannya apa? Ya Allah ya Rahman ya Mengerti Karim, kok. ya Kalau Uni Allah. di sini penjelasan. Salam. Alhamdulillah. Pantaslah Anda Kristen Bang, Ya, aku serius. paham. Wajar Anda Kristen. Loh, Serius. justru Uni sendiri yang membohongin umat itu, jemaahnya. Apa bohong saya di mana? Dari Bohong saya pengertiannya apa? gimana coba?
ada Tuhan Ya kan selain Uni Allah. menjelaskan Uni. Iya itu sama-sama sejajar kan maksudnya. Apa sejajar? Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang lain karena Tuhan itu hanya Allah. Itu pemahamannya. Oh kalau gitu betul. Tapi Uni bilang ini Ya Tuhan cuma nama ini ya apa? Rahman ya Karim. Udah belajar bahasa Indonesia dulu ya. Kok nanya asbabun nuzul? Kita bicara tentang bahasa Indonesia, kok nanya asbabun nuzul lu? Apaan Ya ini? maksud saya Uni kan ada beberapa nggak menjelaskan sesuai dengan Quran itu nggak boleh Loh, bohongin Quran. ayat nih. Qurannya. Kamu kok kurang ajar menurut saya berbohong? Coba tunjukkan apa yang saya bohongi di sini. Ya dari tafsirnya dari mana? Uni kan bukan berarti Kamu nggak berbohong mendalami itu ketika mengatakan sesuatu yang tidak pernah ada. Apa yang saya bohongi? Coba kau tunjukkan buktinya. Kau yang menuduh kau harus bisa Ya menurut buktikan. saya kan Uni menjelaskan tidak Ya, sesuai dengan maksudnya buktinya? ulama. Buktinya apa? Buktinya apa kalau saya berbohong? Coba tunjukin data. Ya buktinya barusan jelasan terakhir ya itu saya akui bukan nama itu tidak ada Tuhan selain Allah hanya karena sama-sama. Jangan karena kau yang nggak Itu. paham kau tuduh orang berbohong. Dapar. Kau gini ya dapar, dengan dapar. Kalau PA terus kita yang nggak ngerti, jangan salahkan dosen. Ya, gini dapar. PA itu pilihan, pintar itu pilihan. Tapi kalau peka itu kemampuan. Kau kan nggak peka kan dapar? Telinga sehat kan? Artinya Tuhan nggak Sehat. salah. Kau telah diberikan telinga. Saya Tapi sehat. kau salah. Kenapa kau salah? Karena kau yang tidak mau mengerti. Sudah kujelaskan berkali-kali. Lalu kau tuduh aku menipu. Bisa Ya, nggak betul. tunjukkan? Bukan, Apa maksud saya indikator? itu- Oke, diam. Saya tanya, apa indikator kau bilang saya menipu? Pembohong, coba. Ya maksud saya itu kan itu sama yang dimaksud Indikator dapar, jangan cara nggak. Indikator pertama saya menipu adalah tidak sesuai Quran. Tidak mana? sesuai- Coba. Apa perkataan saya tidak sesuai Al-Quran? Yang mana? Sedangkan itu didoain di setiap masjid kan ada. Apa yang saya jelaskan yang bertentangan dengan Al-Quran? Dapar, astagfirullahaladzim. Ya Uni bertanya mana? Kalau Apa yang berbeda penjelasan saya dengan Al-Quran? Dapar. Nih, kalau saya bilang, tadi penjelasan ada di micet namanya, itu indikator satu. Indikator kedua, dia di booking sama om-om. Yang indikator ketiga, ada 10 saksi yang mengatakan pernah tidur sama dia, itu indikator. Maka boleh saya tuduh ibumu pesundal. Tapi ketika kau katakan aku penipu, Ya, indikatornya betul. apa dapar? indikatornya kan nggak tidak ambil dari validasi dari Quran, cuma ucapan sendiri. Yang mana? Yang mana? Siapa yang mengatakan bahwa la ilaha illallah itu tidak ada di Al-Quran? La ilaha illallah itu diksi yang ada di Al-Quran. Dapar. Ya, itu bahasa Dapar. Coba tunjukin terjemahannya. Dapar. Itu. Itu bahasa Arabnya betul, bahasa Indonesia seperti yang saya ini kasih pertanyaan itu. Ternyata pantas jadi oten begini sekali. La ilaha illallah. Aduh. Kalau di Kekristenan kan jelas kalau Tuhan Yesus Tuhan betul. Allah. Di mana itu? Di mana jelas kalau dia Tuhan dapar? Coba baca, mau baca, saya baca. Dapar, kau baca dalam kalimat surah Muhammad, ya. Berapa? Kau bilang Tuhanmu jelas. Oke, dapat kita bahas. Dalam surah Muhammad ayat ke-19 dapar kau jangan mempermalukan gerejamu dapar. Nggak malu, ngapain umat Kau nggak punya malu, makanya kau nggak malu. Orang nggak punya malu itu, orang nggak punya malu dia nggak akan malu karena nggak punya malu. Oke, kita baca. Dapar, dengarkan dapar. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Muhammad bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu di Al-Quran surah Muhammad ayat 11. Kutanya, di mana tertulis kalau Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Bentar Uni. Aduh, Majang, ya. Dengar dulu Uni, kamu katanya sekolah. Oh my God. Itu Ternyata surah Muhammad itu betul tidak ada Tuhan selain Allah, betul. Itu pengertian apa? Coba jelaskan ke saya kalau nggak bisa. ada Tuhan selain Allah. Emang nggak ada Tuhan selain Allah. Yang Tuhan cuma Allah. Lu pikir Tuhan itu Tuhan? Enggak. Pengertian itu. Apa ini? Iya, jangan samakan Iya. dengan Kristen, maksudnya dari pengertian Iya. Islam. Dapar kau turun, dapar kayaknya merusak peradaban kau serius. Ya. Pasien selanjutnya, silakan Dias naikkan.
Kayak gitu Aku kali. aku belum bisa naikin nih. Belum bisa naikin, belum bisa mutein. Coba dia turun dulu karena udah jadikan moderator. Turun dulu naik Memang lagi. udah. Memang turun udah, dulu. tapi belum dicentrang mungkin. Udah Udah, dicentrang semuanya turun gitu. dulu naik lagi, emang Udah, gitu. Turun baik. dulu naik lagi. Ryuki, nggak usah connect dasar kamu merusak peradaban, merusak mood, merusak jiwa, merusak penampilanku, mengkerut mukaku gara-gara kau. Aku yang tadinya pakai skincare dengan harga yang mahal, tiba-tiba gara-gara kau mengkerut mukaku. Jelek aku, nggak suka lagi orang sama aku, nggak mau aku. Kau ada aja di bawah. Kau belajar dulu bahasa Indonesia dengan baik dan benar ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa pengertiannya yang nggak ada Tuhan selain Allah? Apa pengertiannya yang nggak ada Tuhan selain Allah, Dapar? Ya, Ryuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ryuki muslim atau non muslim? Islam dari lahir. Ya, bersyukur ya jadi orang Islam, jangan kayak si Dapar ya. Bahasa Indonesia aja nggak tahu, minta asbabun nuzul. Astagfirullah. Dari tadi lucu sih. Ngakak. Kok belum bisa nih? Aduh, cerita lu dong. Coba aku keluar dulu. Udah bisa udah tadi. Udah Dapar, lu jadi Kristen aja, ngapain lu nanya-nanya Islam? Udah, bahasa Indonesia aja lu nggak lancar, udah dibawa aja jadi Kristen aja. Udah mati dalam Kristen juga nggak apa-apa. Gua ikhlas. Itu yang di YouTube jangan ketawa yang di YouTube. Untuk Bandias ya, kalau mau naik saran saya keluar dulu dari aplikasi TikTok dulu. Coba. Aduh, baiklah kalau begitu. Ya teman-teman, kita akan Dapar, kau nggak usah naik, udah kau jadi Kristen aja, nggak perlu kau minta maaf sama aku, kau nggak salah, kau masuk neraka tetap, udah ya. Pasien selanjutnya. Ya Ryuki, ada yang mau disampaikan lagi Ryuki, biar kita diskusi sama non muslim aja, biar mereka bertanya saja. Ya takutnya kalau saya menyampaikan sesuatu nanti dikira monolog lagi. Ya nggak boleh ya, nggak boleh. Kalau menyampaikan sesuatu harus ada data, kalau tidak ada kredibilitas. Karena kalau nggak punya data boleh, tapi profesor, doktor atau mahasiswa. Kalau enggak jangan, gitu. boleh. Anda, saya punya data, tapi kan ada konten di sini. Oh jangan. Ya, Oh, iya, biar, itu saya. biar mereka tanya Islam aja. Nah, izin siapa dulu Bang Rike? Bang Agus, selamat malam. Bang Agus. Bang Agus, selamat malam. Bang Agus, ngapain nangis anaknya Bang Agus? Bang Agus. Turun aja dah. Baik. Assalamualaikum. Pasien selanjutnya. Mana nih? Baik, Bugis nih. Nah, selamat malam Bang Bugis. Bang Bugis, selamat malam. Bang Bugis. Bang Ugis, astagfirullahaladzim. Bang Ugis, selamat malam. Bugis. Agak kagak Batak. Kayaknya pakai bahasa Bugis ini. Ya, Bang Bien, selamat malam Bang Bien. Bang Bien. Bang Bien. Bang Bien. Oh Bien. Bang Bien. Astaga. Turun aja lah. Ya. Bang Riandi, selamat malam Bang Riandi. Iya Dapar, iya Dapar, typing dulu Dapar, iya Dapar, iya, minta izin bapak izin juga, udah. Ya, Bang Riandi, selamat malam. Bang Riandi, selamat malam. Bang Riandi. Bang Riandi.
Tadi ngomong, sekarang enggak sih, kenapa sih? Astaga. Bang Randy, bisa ngeludah nggak nih? Pengen diludahin, takutnya Islam. Aduh, turun ya Bang ya. Mohon maaf Bang ya, Bang Randy ya. Baik, ayo buat teman-teman Kristen lah, tapping satu ya, biar aku naikin ya. Nih, Bang Radius, wih ngeri banget nih. Bang Radius, selamat malam Bang Radius. Baik, belum aja jadi apa-apa ya. Baik ya, nih Kak Ida, Bang Ida atau Mbak Ida, selamat malam. Mbak Ida, selamat malam. Mbak Ida, selamat malam. Astagfirullahaladzim. Mbak Ida, selamat malam. Baik, turun aja lah. Lah, kenapa sih orang-orang ini? Ya. Bang Anyares, selamat malam. Bang Anyares. Bang Anyares, selamat malam. Astagfirullahalazim. Kalian punya mulut untuk bicara, tapi kalian kenapa diam-diam ya? Aduh. Bang Dumlok, selamat malam. Ya, Bang Dunlop. Dia coba di mute dulu bentar. Bang dia kayaknya noise deh. Bentar. Bukan. Apanya noise ya? Yang naik ini noise. Yang naik ini Bang Dunlop ini noise. Tapi dia nggak ngomong gitu lah, yang makanya aku bingung kan. Turun aja lah. Pengen diludahin aku nih. Ya, Bang ABC, selamat malam. Nah, udah kan? Bang ABC. Turun dah. Udah nggak ada yang noise kan? Udah nggak ada. Ya, selamat malam Bang Lords. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana? Temanya apa Uni? Temanya mereka bertanya Pak dosen. Lanjut dulu ya, aku prolog Oh, siap. YouTube. Silakan Pak dosen ngobrol dulu. Oke. Apapun aja dulu. Baik. Ya, oke. Sambil nunggu Oten ya. Memang ya, dari berbagai beberapa kali terlibat diskusi yang berbasis edukasi, teman-teman Oten jarang sekali menggunakan literatur akademik atau literatur ilmiah. Dan ini saya tertarik dengan pernyataan dari Yonatan Purnomo ya, Dr. Yonatan Purnomo, Kepala BPTKI. Apabila kita membahas satu kontekstual atau tekstual di dalam Bible, itu harus di luar dari doktrin gereja. Jadi di luar dari keimanan. Nah, ini yang bagus ini Pak, pernyataan dari Yonatan Purnomo. Jadi kalau kita bicara akademik, maka harus bicara pada keluar dari konteks keimanan atau doktrin. Tetapi persoalannya, ini ada yang nulis, tahu siapa yang nulis ya? Nih Bang Lot. Bukan. halo, 1 2 3. Bukan, ini nulis siapa ya? Bentar ya. Sudah tes 1 2 3. Oh dia yang storing. Storing aku. Coba Gian. Halo Gian.
Halo Gian. Ryuki aku turunin ya. Daripada jadi berhala ya, Dek. Gian, halo. Halo Gian. Oke, udah nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Aku cuman bentar aja juga. Intinya itulah teman-teman ya, teman-teman Kristen itu di sini bertanya saja. Kalau kami menjelaskan, kalau mau membantah pakai data, jangan pakai cara berpikir kalian, karena nggak bisa ya. Cara berpikir kita kan beda tuh ya. Kita punya logika-logika yang ternyata juga berbeda. Nah, saya yakin yang non muslim aja ya, yang muslim jangan naik dulu ya, karena saya nggak tahu nih yang muslim tuh naik ke sini mau naik atau mau salah tep aku nggak ngerti tuh ya. Ya Pak dosen, ada yang mau disampaikan nggak dulu Pak dosen? Sebenarnya aku cuma bentar aja sih Pak dosen, karena aku juga ada kepentingan, ada keperluan. Iya, oke dikit aja deh. Tapi yang jelas gini, beberapa kali kita melakukan coba sharing diskusi atau berbasis argumentasi, teman-teman Oten seringkali menggunakan kaidah doktrinnya, itu ini Pak. Jadi kalau bicara pada kaidah akademik atau ilmiah, mereka agak sedikit lemah literasi. Ini yang menjadi satu hal bagaimana doktrin itu menjadi di luar dari ranah akademik. Nah, dengan demikian artinya apa? Ada satu persoalan di dalam keimanan mereka, apabila itu bertentangan dengan doktrin atau keimanan, maka unsur-unsur kaidah akademik itu akan dilupakan atau ditanggalkan. Ini menjadi satu persoalan sehingga mengapa mereka menjadi konsep doktrin karatan gitu kan. Dan ini juga menjadi satu persoalan juga di level akademisi STT, Sekolah Tinggi Teologi. Ini persoalan juga karena ada keterbukaan atau ketidakjujuran yang mengakibatkan di level mereka itu menjadi hal nilai-nilai literasi itu lemah gitu. Yang penting adalah bagaimana membangun sisi doktrin keimanan, yang penting cukup percaya saja, udah selesai. Bicara pada sisi akademik atau ilmiah itu dibuang jauh-jauh gitu kan, atau hanya di level kalangan tertentu saja atau terbatas seperti itu nih Pak. Dan ini menjadi satu kritikan dari Dr. Yonatan Purnomo, Kepala BMTKI. Hal ini menjadi satu hal, apabila ini disebarkan, ini akan menjadi miskonsepsi nanti di level para jemaat atau para domba. Nah jadi itu aja tambahannya nih Pak. Jadi agak sulit kalau kita mencari teman-teman Oten yang memiliki critical thinking skill terhadap Bible-nya. Yang ada adalah bagaimana mereka mencoba mempertahankan doktrin, karena memang doktrin itu menjadi sebagai salah satu senjata untuk membangun kandang ya, membangun kandang-kandang domba sehingga domba tersebut tidak bisa loncat dari pagarnya. Itu aja dulu nih tambah dari aku. Terima kasih, lanjut. Terima kasih Pak dosen ya. Ya jadi di room ini mereka teman-teman kita Kristen itu diajak untuk berani membahas doktrin, diajak untuk berani membahas doktrin gitu. Maksudnya mengkritisi doktrin mereka, apakah doktrin yang mereka imani itu ada landasannya atau justru tidak memiliki landasan sama sekali sehingga layak dikatakan sebagai pengajaran yang benar. Karena yang namanya kebenaran itu harus bisa dibuktikan, harus bisa ditunjukkan kebenarannya, kan begitu. Nah, tetapi kalau tidak bisa ditunjukkan kebenarannya, kenapa dikatakan benar? Kan itu menjadi pertanyaan kemudian kan bagi kita. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Pak dosen. Jadi saya harap teman-teman Kristen yang di atas ini bertanya saja, ya bertanya saja, jangan memframing, jangan mempintir, jangan juga menyampaikan sesuatu yang kalian tidak ada landasannya. Karena itu sama saja dengan menyebarkan kabar hoax. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Nanti ke saya yang salah dalam ranah peradaban ini, saya akhirnya merusak peradaban dengan membiarkan orang-orang membawakan kabar hoax. Tidak boleh seperti itu. Jadi teman-teman Kristen kalian di sini silakan bertanya saja. Ya, tugas kalian di sini bertinyi sijil, ya bertinyi siji, ya. Selamat malam Bang MMA. Bang MMA, selamat malam. Ya, Bang. Ya, Bang Cehat, selamat malam. Bang Cehat. Ini di kamar. Ini deh untuk gata-gata. Pencet itu turun kanan aja. Pencet kalau yang kayak gitu tuh kepencet biasanya tuh. Ya, Bang MMA. Ya, salam.
Biasanya kepencet sih kayak gitu-gitu. Mungkin mau tap-tap layar jadinya tuh kepencet, biasa itu. Ya, Kak Sazia, Bang Sazia, selamat malam. Bang Sazia, Oke, aku tadi tuh udah bilang ya kalau aku tuh cuma les sebentar Pak dosen. Karena aku juga ada kepentingan, ada keperluan keluar. Jadi aku cuma sebentar aja, hanya untuk isi ini aja apa namanya di TikTok gitu, di TikTok, di YouTube. Aku cuma bentar aja. Mungkin nanti kita buka lagi teman-teman diskusi lintas agamanya ya, atau mungkin aku masuk di koma lain nanti. Kalau aku masuk di koma lain aku bisa enak, aku bisa mute, bisa off cam. Tapi kalau aku buka koma sendiri itu harus bertanggung jawab, karena aku harus ada literatur untuk berbicara. Ya, gitu. komalku aja nih. Nah. Kepencet. Sorry. Siap bang, siap bang. Komalku lo nih. Siap ya. Ya. Ntar aku buka pakai akun ini ntar. Ya. Oke lah. Ntar aku undang ke akun yang mana? Aku juga ada ada keperluan ya, ada tuh udah mendesak berapa? Ya, ada keperluan teman-teman ya. Bang Dias, terima kasih udah membantu. Pak dosen udah lama nggak bergabung, sekali bergabung cuma bentar ya. Mohon maaf lahir batin ya, mohon maaf lahir batin. Minal izin wal faizin Pak dosen, yang di YouTube juga teman-teman. Ya, sama-sama minal izin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Yang di YouTube juga minal izin wal faizin, semoga saya selalu, mohon maaf hanya sebentar, hanya 38 menit ya. Teman-teman, izin aku untuk close di sini ya, karena aku ada urusan. Teman-teman yang mau beli minyak kemiri jangan lupa di DM di Unrifa 16, atau teman-teman lihat di YouTube aku Rifa MOW atau Messi itu di Rifa. Di situ ada nomor handphone yang bisa teman-teman dapatkan untuk order minyak kemiri. Kalau perlu tuh lihat di Rifa MOW yang baru live tuh ada nomor tuh, ada di YouTube-nya ada tuh di video YouTube-nya ada tuh nomornya 0813 dan 7102 dan 0922. Itu nomor handphone untuk beli minyak kemiri aku. Ini minyak kemirinya tidak dijamin rambut kalian tumbuh, tapi dijamin kalau ini ori ya, karena aku nggak mau overglam ya, berdosa kalau overglam. Mungkin itu saja teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku close ya Bang Dia sama Pak dosen ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan saya juga kan mungkin abang kenal Kobe Nilim ya? Oh iya betul, kenal. Itu koko saya. Masya Allah. Oh kokonya ya. Iya. Iya. Jadi Jackson, kalau bisa Jackson, coba kau jelaskan apa yang membuat kau tertarik masuk Islam gitu, supaya teman-teman di bawah bisa mendengarkan dan mendapatkan hidayah, karena banyak juga teman-teman kita di bawah yang belum mengerti tentang Islam. Jadi silakan kau sampaikan sepatah dua patah aja, itu aja. Lanjut. Iya, karena saya menemukan Islam karena kebenarannya sih. Jadi saya kan pernah juga baca Bible dari awal sampai akhir ya. Ya mohon maaf untuk yang beragama lain ya. Bukan saya mau menghina atau menghujat, cuma kalau bagi saya Bible itu saya kurang respect dari isi-isinya semua. Itulah kalau kita menggunakan akal ya untuk menilai ya seperti itu, pasti akan ya ragu-ragu lah dengan kitab seperti itu. Ya betul Bang. Terus gimana, apa benar kakak kandung itu Benilim? Ko Beni itu koko sepupu. Oh sepupu, berarti kan Koko Beni kan sudah lama di Muslim, sering jumpa juga kan sama Koko Beni. Saya sering kadang-kadang satu komol sama Ko Beni. Sering tanya-tanya dulunya kan? Iya kan, dari betul. Iya kan, sama Ko Beni itu kan dari Koko dari papa, kalau saya dari mama. Oh. Jadi beda marga juga, karena papa saya kan dari Belanda juga. Oh, Masya Allah. Mama dari Cina, jadi sama kukunya tuh. Oh, kalau marganya Jason apa? Saya nggak ada marga karena ikut papa ya. Papanya papanya orang Belanda dia. Belanda. Oh, Belanda. Okay. Iya. Van de Koek. Iya. Sama. Kalau saya kan Van MD.
Lanjut Bang. Jadi gini ya, saya jelaskan sedikit. Jadi Jackson ini selalu mengikuti saya karena dia ingin belajar gitu, bagaimana menjadi debater gitu. Ya, jadi saya bilang ikut aja deh belajar. Kami akan dampingi kamu di mana saat kau akan berdebat. Bang, saya yang akan lalu membimbing itu kamu. pernah oh siap abang, tapi yang lalu itu bener ada siapa ya, saya lupa, tapi dia bilang ngakunya dari Katolik ya bang ya. Cuma kok yang saya tahu kok ajarannya ngawur ya. Yang mana itu deh ajaran? Tahu. Bukan gini loh, masa sih saya tanya sama Bang Naga ya, mungkin Bang Naga lebih dalam ya dulu ya di Katoliknya. Saya mungkin masih berapa tahun lah. Cuma yang saya tahu, yang namanya komuni pertama itu kan untuk anak-anak kan, benar nggak bang? Apa orang dewasa harus ikut komuni pertama, benar nggak bang? Ya benar, itu anak-anak, itu untuk anak-anak itu komuni pertama itu. Itu saya dikata-katain itu bang, saya dibilangin Protestan, intinya dia nggak mau kalau Katolik itu masuk ke Islam, seperti itu bang. Orang bener, akhirnya sempat debat diinspirasi sama kok Bang Naga sambil sama komen waktu itu ya, sama Bang Paluku. Bang Naga kalau tidak ngomong di mute, kalau ngomong dibuka mute. Lanjut deh. Iya, itu orangnya benar-benar ya. Jadi dia intinya nggak setuju kalau orang Katolik itu masuk ke Islam. Padahal yang saya tahu ya, kebanyakan yang masuk Islam ketimbang orang yang dari Kristen Protestan ya. Iya betul. Itu yang saya tahu ya selama ini ya. Ya, dan kalau diskusi Katolik lebih sopan gitu. Kebanyakan gitu. Lebih slow, betul. Iya. Kalau Protestan, waduh, naik udah maki-maki, udah apa, aduh. Iya, lebih kalem ya orangnya ya. Kalau ngelem enggak, tapi memang seperti itu yang saya tahu. Di komang saya itu kalau kawan Katolik itu naik, saya kasih applause, tepuk tangan. Kenapa? Mereka itu kebanyakan santun, beradab, nggak kayak Protestan ini loh, ngeri. Saya teman-teman bahkan sering komunikasi dengan kokoh Katolik itu dari mana, beliau Kalimantan kalau nggak salah ya. Saya sering komunikasi sama beliau, membahas orang-orang Protestan ini yang brutal ini loh. Bukannya kasih tapi brutalnya minta ampun. Dihujatnya Paulus dari keimanan teman-teman Katolik. Ada chattingan saya, nanti bisa saya tunjukkan kalau teman-teman Protestan ini nggak percaya. Banyak hujatan yang mereka lakukan, lontarkan kepada Islam dan kepada kawan-kawan Katolik. Seperti itu. Lanjut. Iya. Kenapa bang? Karena gini bang ya. Karena kenapa Katolik itu santun? Karena mereka mengetahui sesungguhnya gitu. Ajaran-ajaran yang mereka bawakan itu ajaran kasih, sedangkan Protestan itu bukan ajaran kasih tapi kasih mati ya. Mereka itu cuma mengejar perpuluhan saja dan persembahan, sedangkan Katolik itu nggak pernah mengejar yang itu, tapi mereka melayani seikhlasnya. Beda dengan Protestan, karena Protestan itu mereka itu mengejar perpuluhan untuk kepentingan pendetanya. Karena kalau nggak begitu bang, dari mana hasil untuk membayarkan gaji-gaji mereka? Silakan yang lain-lainnya. Ya, kalau yang saya bingung itu perpuluhan itu diwajibkan, ya, tidak seikhlasnya gitu. Kalau seikhlasnya itu masih mending lah, itu namanya, karena kan memang kalau di Bible itu yang namanya perpuluhan itu di zaman Yahudi itu untuk Bani Lewi sebenarnya, untuk Bani Lewi, suku Lewi, karena yang suku Lewi ini yang mengatur tentang ibadah, tentang perayaan-perayaan keagamaan gitu. Jadi yang lain, bani-bani yang lain itu ada yang bekerja, bertani dan lain-lain gitu ya. Tapi khusus kalau Bani Lewi ini dia khusus untuk keagamaan gitu. Makanya dia disediakan perpuluhan saat itu. Halo, itu untuk Yahudi. Izin gabung. Waalaikumsalam. Ya, mohon maaf, ini kebetulan lagi bahas perpuluhan.
Saya mau tanya sedikit, apakah di umat Nasrani atau Katolik itu perpuluhan itu wajib ya Bang? Wajib. Beda kalau Izin bang ya, tidak ada yang namanya perpuluhan di Katolik bang. Katolik nggak ada. Nggak ada Oh bang. di Ya, Kristen, oke sorry. Di Protestan. Karena kalau kita di Muslim kan namanya kan infak, artinya kan seikhlasnya ya kan. Seikhlas. Infak, zakat ya kan, itu pun zakat juga cuman sekitar 2, sekian %. Nah kalau di Kristen itu apakah ditentukan bahwa sekian persen gitu loh puluhannya? Iya, Dan betul, Bang. setiap jamaah begitu. Jadi gini bang, jadi kenapa itu di Protestan mereka mengadakan yang namanya perpuluhan. Perpuluhan itu artinya per 10 dari hasil yang kau dapatkan sebulan. Sebulan penuh kau bekerja, kau harus mengeluarkan hasilnya 10% untuk pendetamu. Nah, nanti hasil 10% itu dikumpulkan, sebagian di store ke komunitasnya semacam sinone ya, sebagian diembat dengan pendeta untuk memperbaiki gereja-gereja kalau betul. Tetapi kalau untuk bayar cicilan mobil ya sudah pastilah, karena nggak mungkin juga pendeta mau jalan kaki kan. Berarti ini ya Bang ya, berarti lawalam ya Bang, bahwa tidak sepenuhnya ke ibadah ke gereja atau apa, pokoknya Enggak semua bang, berapa persen bang untuk perbaikan-perbaikan Coba contoh. Gini aja Pembayaran Bang. listrik apa Gini aja semua. Bang, kalau yang bos-bos yang konglomerat, bayangin aja, duduknya paling depan itu Bang. oke. Duduknya paling depan itu. Wah, begitu datang juga udah disambut dia, ya kan, duduk di Berarti per depan. bulan ya, kirain saya per tahun begitu ge. Per bulan dia. Wow, keras Coba banget. kalau yang penghasilannya 10M berapa Bang 10%-nya? 1 M. Nah, apa nggak gemuk itu pendeta? Mau bangun gereja paling ya. Oke, thank you jawabannya Bang. Makasih, silakan dilanjut. Iya. Ya kalau di Katolik memang kagak ada ya Bang Naga ya. Enggak, Bang. Cuma di Katolik itu yang ada kolekto dengan persembahan aja bang. Iya. Tapi kolekto itu juga nggak wajib loh bang, bagi yang mampu aja. Betul. Juga mungkin ada ya Bang Naga waktu itu tiap bulan ya, cuma itu kan seikhlasnya. Ya betul. Dibuat kegiatan gereja itu. Terus itu pun juga untuk membantu sesama yang kekurangan, seperti ada yang sakit dibantu, terus ada yang meninggal dibantu, disumbangkan gitu. Jadi mereka jalankan les gitu. Ada gini Bang. Satu lagi Bang, saya mau tanyakan. Misalnya saya dapat 10 juta tiap bulan, terus saya laporkan 5 juta. Gimana tuh? Ya nggak apa-apa, paling abang ditakut-takutin. Ingat, janganlah engkau bersaksi dusta. abang dibukakan lagi ayatnya bang, dalam 10 hukum Taurat, janganlah engkau bersaksi dusta. Iya, itu tiap bulan itu pasti itu sebelum akhir bulan itu dibacakan ayat itu. Biar pada takut. Parah. Jadi jemaat yang mau berbohong bang ketahuan bang, kan gitu. Iya. Dan kalau yang yang saya dengar gini bang ya bang, kalau ada yang jemaatnya udah berapa bulan nggak setor, dia tahu pendetanya ini dia kerja gitu kan. Nah itu katanya kadang-kadang ditanya juga ya. Jadi gini bang, bagaimana mereka nggak mengetahui bang? Ada memang yang bagiannya pengumpulan dana bang. Jadi mereka itu bang ada daftarnya bang, ya. Jadi kalau nggak membayar sampai 2 bulan 3 bulan dilaporkan ke pendeta. Nanti pendeta berkhotbah sambil matanya melotot ke jemaat yang nggak membayar perpuluhan. Itu ketahuan bang. Nah, Tidak ada ini bang, nggak ada misalnya, nggak ada sanksi misalnya, lu nggak boleh datang ibadah di sini, lu nggak boleh. Sanksinya ada bang, tapi nggak seperti gitu. Sanksinya paling nggak dilayani, kalau dia minta doa nggak dilayani, nggak diberkati, dan apapun itu yang berbaur dengan ke gereja nggak diberikan bang. Iya. Duduk juga paling belakang. Iya, berarti ada take and give ya, berarti ya. Ya. Ya iyalah. Itu ada tamu dibawa dari tadi nggak disapa tuh bang RP.
Disapa dulu lah. Erpan, Bang Erpan Fok. Selamat malam Bang Erpan Fok. Saya sebenarnya itu dulu itu di lingkungan ya imbang lah Nasrani dengan Bang Slopi, tapi nggak pernah tanyakan tentang hal demikian karena takut aja sensitif gitu. Bang Klopi izin dulu. Ini disapa dulu yang baru naik. Oke, lanjut. Bonar, silakan disapa dulu Bang Naga Bonar. Ada 2 yang baru naik. Kalau ndak, Oke. aja. Silakan Bang Erbet, selamat malam. Assalamualaikum. Malam. Muslim, Kristen abangku. Muslim. Muslim. Oh, oh Bang Kuncang ini. Kepencet. Oh, kepencet. Oh ya, oke di bawah aja Bang ya. Bang Abi, selamat malam Bang Abi. Ada yang mau disampaikan Bang? Silakan Bang, karena abang dari bawah tadi tapping mau naik ya, silakan. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya, selamat malam Bang ya, Bang Naga pengen nanya nih, kalau Sebelum nanya Bang, Muslim atau Kristen itu, Bang? Sebentar dulu Bang, abang Muslim atau Kristen Bang? oh saya Ya? Muslim Bang, Muslim. Muslim. Kok Muslim selamat malam Bang? Berarti sekarang Muslim sudah berubah ya Bang? Bukan Assalamualaikum ya Bang? Tapi selamat malam ya Bang? Ini tadi Bang, ya Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya nih Bang ya, kalau agama Bang, kalau ibadah tuh gerejanya bebas nggak, kemana aja gitu, bebas nggak gitu? Apa Bang? Coba ulang Bang. Putus-putus Itu aja tadi. Bang. Putus-putus Bang. Coba ulang. Coba ulang Bang Ade. Kalau umat Kristen ya, Jadi gini kalau Bang. umat Kristen Sudah, kalau sudah, ibadah sudah. tuh gereja Oke, sudah tanggapi. Jadi kalau abang Kristen Bang, nggak semua itu harus bebas. Mereka itu sudah ada sektornya masing-masing. Kalau Katolik itu pun gereja Katolik, mereka juga punya sektor. Sektor mana gitu. Protestan juga lebih-lebih begitu Bang. Karena kenapa? Kalau mereka bebas, hilanglah perpuluhan Bang. Nggak semua terkumpul. Jadi mereka sudah masing-masing sudah ada posisinya masing-masing. Nggak boleh pindah-pindah. Mereka itu punya kartu KK dan KTP di gereja masing-masing. Oke? Sudah puas Bang? Ada lagi yang mau dipertanyakan sebelum kami turunkan karena banyak teman-teman di bawah yang mau naik. Oke Bang. Tapi Oke Bang, makasih banget Bang ya. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ada lagi yang oten-oten pintar, silakan naik bawa data ya. Jangan kita berdebat cuma asal modal Ya, dilanjut pakai dulu. data. Bang Naga dilanjut dulu nih si Jason. Oke, Mbak Jason, Dek Jason Bang tolong Klopit Dek. juga kayaknya sudah cukup ya Bang Klopit ya. Ini kita Bang Klopit. sapa dulu Bang. Oke, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. CEO mau naik CEO. Silakan. Disapa dulu CEO tuh Bang Bonar. Ya, Oke, selamat malam. Ya, malam Bang Cio. malam, Muslim selamat, Pak. Kristen. Siang Ya. siang tidak. Ya, assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Buat Islam, salon buat Kristen. Ya. Ada yang mau disampaikan Bang Abang Naga, saya atau mau Abang tanya, bisa? Bang Naga. Sebentar dulu Bang. Abang di sini sebagai tamu ya, Abang harus ditanya dulu, bukan Abang yang bertanya sama tuan rumah dong. Kan gitu, betul? Silakan. Ya, Abang dari mana namanya? Katolik atau Protes, Bang? Waduh, saya assalamualaikum Bang, Islam. Saya Oh, Islam, tadi Bang. abang kan ini, makanya saya mau tanya sama Tadi abang gitu loh. Oke, kalau Anda Islam ngapain sebut-sebut lagi salam, Bang? Ya, oke Bang, silakan Bang. Apa yang mau Kan buat ditanyakan? Kristen kan salon berapa? Nggak Yang ada jelas lah. Salon. di sini nggak ada Kristennya Bang, semua Muslim. Oh, Ya tadi ada yang nanya-nanya tentang kekristenan. Nah ini ya mantan dari sana lah Bang Naga ini. Jadi ya gitulah. oh, saya juga sebenarnya Bang Kamal, saya juga mau nanya gitu Bang. Oh, ya tapi sekarang Bang Naga ini seorang mualaf, jadi bukan Kristen ya. Oh, mungkin ada yang saya ingin tahu gitu, yang Apa pernah di tuh? sana, Silakan gitu. boleh tanya. Boleh saya bertanya Bang Naga? Saya Jangan, jangan banyak-banyak ya, satu aja supaya yang lain bisa naik gitu. Silakan Oh Bang. iya. Begini pertanyaannya Bang Naga.
tiga kenapa jadi satu, tiga kenapa dibilang satu gitu Bang Naga? Kalau saya menghitung dalam matematik nggak masuk di akal saya gitu Bang Naga. Bang, kalau yang bertanya Bang, yang betul aja lah Bang. Jangan bertanya kayak anak-anak sekolah minggu Bang ya. Kalau abang mau bertanya begitu, saya juga bisa menjawab selain saya Bang. Kan gitu ya. Kalau abang nggak bisa bertanya yang bagus, Begini, silakan dibawa aja begini Bang. Bang Naga. Udah turunkan aja Pandi, kayaknya ini udah mau main-main, mau framing aja ini Pandi. Turunkan aja Pandi. Bercanda. Turunkan aja, dia cuma banyak tertawa aja ya. Jadi buat teman-teman di bawah, kalau betul-betul mau bertanya serius silakan minta permintaan. Tetapi kalau mau main-main, jangan main-main ya. Saya juga bisa kasar loh. Jangan ya, kita hargailah. Kita kan ini muslim semua, jangan monolog gitu. Silakan, kalau ada Kristen yang mau naik silakan. Jadi Jackson, coba lanjut lagi deh. Apa yang membuat kau tertarikan ke Islam? Gara-gara selain Bible itu, apa lagi yang membuat kau tertarik sampai bisa menjadi Muslim? Silakan. Ya karena isinya itu Bang, yang buat saya ragu tuh paling utama itu. Terus mengenal Islamnya Dan kapan? juga Sebelumnya gitu. Apa yang membuat Anda tertarik ke Islam gitu? Saya berapa tahun ya, dari kecil kan saya memang udah ada doktrin-doktrin banyak ya dari keluarga ya. Doktrin dogma tuh terlalu kental, apalagi dari kalau di Chinese maupun yang dari keluarganya papa tuh juga sama, doktrinnya juga terlalu keras. Jadi nggak boleh masuk ke Islam, itu doktrinnya sangat-sangat keras. Dan sampai itu kan saya nggak tahu apa-apa, saya bertanya pun tidak bisa dijawab ya. Dari situ saya berproses, saya bisa tahu sedikit-sedikit. Akhirnya ada teman yang kasih tahu tentang Islam, terus tentang agama yang saya peluk selama ini, itu saya dikasih tahu. Dan saya juga dari situ kan berpikir, oh iya ya, terus saya terus mencari kebenaran ya. Terus saya teman saya kasih tahu, coba kamu lihatlah Zakir Naik itu oke. Kamu bisa banding-bandingkan lah sama apa tuh namanya yang kamu anut itu. Nah, saya coba lihat Zakir Naik ya itu. Terus dari situ saya belajar juga. Dari situ kebongkar semua. Oh iya ya, memang benar ya, masuk akal juga ya yang dikatakan Zakir Naik itu. Dari situ saya mulai lagi diam. Itu saya juga sudah belajar, sudah tidak makan larangan yang nggak boleh dimakan ya. Dari situ saya belajar dengan proses, saya ketemulah Komal ini. Saya mulai dengerin diskusi ya, Bang Zuma, terus yang di Komal ini ya. Betul. Dari situ saya belajar juga. Saya berapa ya, setahun mungkin ya, ada ya setahun kurang mungkin ya saya ngikutin itu. Saya lihat itu kan semua Bang Jibril, Bang semua bukain data-data semua ya, kodek-kodek itu ya, yang selama ini saya nggak paham bener-bener gitu loh. Tapi dari situ mereka buka, akhirnya ternyata memang benar, mereka nggak bohong. Jadi apa adanya. Jadi mereka bukan tipu-tipu. Jadi benar-benar mereka telah buka mata hati saya. Oh iya ya, ini loh kebenaran yang sebenar-benarnya. Jadi saya dari dulu tuh sudah bertanya-tanya, tapi ya jawabannya itu aja, diimani aja, itu jawabannya. Jadi di situ saya sudah stuck diam ya. Tapi dari Kemalnya nih, alhamdulillah saya ketemulah jawaban yang saya cari selama ini. Iya. Seperti itu. Gimana rasanya setelah jadi Muslim? Lebih tenang, lebih nyaman ya, karena saya sudah punya pegangan hidup yang benar-benar benar-benar membuat saya lebih berjalan dengan pasti ya ke depannya lah. Karena saya menemukan memang hanya satu Tuhan, yaitu Allah ya, satu-satunya. Dari dulu saya sudah
prinsip saya cuma berpegang hanya ada satu Tuhan. Tapi saya nggak tahu kan waktu itu masih kecil, dibilang adanya mohon maaf Tuhan Yesus atau gimana itu, dari situ saya masih bingung juga gitu loh. Tapi alhamdulillah sudah terbuka sih. Ya alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar. Ya seperti itulah ya. Memang kalau di Islam itu tegas, Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Sudah, tidak ada yang lain gitu. Kenapa Allah tidak kelihatan? Ya supaya kita diberi free will, mau menyembahnya silahkan, mau kafir silahkan. Kalau Tuhan sudah menjadi makhluk, itu bukan Tuhan namanya. Masa dari yang maha kuasa, yang maha besar, menjadi yang maha kecil, yang tidak kuasa? Nah itu perlu dipertanyakan seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang sudah terbuka. Silahkan belajar terus. Islam itu luas, bukan hanya syahadat, baca Quran, baca ngaji, ya, dipelajari gitu, didalami gitu. Tapi ya kalau baru-baru ya pelajari dulu biar banyak penghafal, syariat-syariatnya diikuti, yang wajib-wajib jangan sampai bolong. Insya Allah kedepannya tambah baik dan lebih baik dan tambah mengerti apa itu sebenarnya Islam. Demikian. Masya Allah. Iya. Mana Bang Naga ini, woi? Bang Naga lagi. Ada, cuma ada. Kacau kali sih, ribut kali. Jadi saya lari dulu jauh-jauh ke. Lagi di mana emang Bang Naga? Di rumahnya ada lagi acara masuk Roma, jadi saya menghindar dulu Bang. Ramai kali. Oh, gitu. Halo. Ya, assalamualaikum Bang Bejo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kama, lagi apa izin? Bang Kama. Minal aidin wal faizin. Ya akun barunya nih kayaknya. Bukan, saya udah follow Bang. Profilnya doang, foto profilnya doang. Fotonya. Ini punya Bang Kama baru. Akunnya? Iya. Ada tiga kan biasa. Tumbang satu, nongol satu lagi. Iya udah lama nggak ketemu Bang Kama juga di Komal-Komal nih, baru kelihatan di sini makanya minta naik tadi. Bang Naga udah mandi kah Bang Naga? Minal aidin wal faizin Bang Naga. Minal aidin wal faizin Abang Bejo. Alhamdulillah Itu udah tadi Abang. itu tadi itu Sarbaini dari Aceh itu CEO tadi yang sering belajar dolar. Iya Bang Naga itu. Iya tapi nggak gitu juga lah. Bener Bang, tapi nggak gitu juga lah Bang. Karena masalahnya gini, banyak saudara-saudara kita di bawah yang monitor, mereka ingin mendapatkan adekuasi, bukan mau main-mainan gitu. Ya. Itu Bang Naga ada yang naik lagi satu itu siapa tuh yang baru? Bang Bejo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pan, kenapa aku kalau minta naik nggak pernah kau naikkan Pan? Apa masalah? Moderator Bang Bejo, ada moderator. Kadang aku nggak. Aku baru ini loh naik minta request. Ini aku baru pegang. Aku baru kembali kan dari tadi aku nggak ngomong. Aku kadang-kadang gini, ada yang mau sadat kayak kemarin ya dari yang Sumatera Utara. Aku kan pengurus DPW Sumatera Utara. Aku request di bawah di api sumut tuh nggak dinaikkan. Moderator itu biasanya DPW Sumut tuh kalau ada yang mualaf di Sumut, siapa yang ngawasin? Iya ada di bawah biasa moderator yang pantau Bang Bejo. Tolong dibantu kami Pan kalau kira-kira dari Sumut yang iya siap nanti yang sadat diinfo ke api Sumut karena aku kirim aja nomor gini. Kemarin udah kejadian satu itu yang si siapa namanya kemarin itu karena nggak dipantau sama personil api Sumut, dia akhirnya ke Sibolga kalau nggak salah. Akhirnya ketemu keluarganya, sekarang itu dimurtadkan lagi. Siapa yang bisa ngawasin kalau api Sumutnya nggak diinfo? Itu masalah itu. Maksudnya kayak mana Bang? Sama pembina mualaf. Oke, gini Bang Bejo. Ini masalahnya apa ini? Masalahnya apa ini? Ada persoalan apa sebenarnya? Saya lihat seringkali yang di Komal Pandi ini ada yang dari Sumut nih, sadat. Tapi dia api Sumutnya nggak ada infonya. Sumut nggak ada yang sadat Bang di sini, jarang yang sadat orang Sumut.
Kayak si Anju kemarin, si apa kemarin di mana tuh? Apa? Yoga ya? Juga kan ditahu apologet Islam Indonesia Pusat kan. Itu kan Berakhir sudah diskusi para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.